Alhamdulillah, Alhamdulillah ya ahli taqwa wa ahli maghfirah wa ahata kulla syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada lahu ma fis samawati wa ma tahta thara nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Para sepuh bin sepuh ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten dalu menika kita tasihipun paringi kesempatan wekdal lan ugi dipun paringi kesehatan sehingga saged pinanggih wonten majelis taklim ingkang sedaya menika namung kanthi rahmat lan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri kanthi nglafataken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mugi tansah kunjatur dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Jamaah pengasaran rahimahullah, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mencari teman yang baik, mencari teman yang soleh. Sebenarnya orang-orang yang soleh itu bisa kita temui, bisa kita jadikan sebagai teman karib, walaupun dia berada di berbagai macam bentuk jamaah atau kelompok atau organisasi. Yang penting adalah kelompok jamaah organisasi tersebut bermanhaj salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah. Banyak kejadian seperti terjadinya perang Suriah, sampai kemudian Arab Saudi juga mengirimkan pasukan-pasukannya, Turki juga mengirimkan pasukannya, dari negeri-negeri yang lain juga mengirimkan dengan berbagai bentuk kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi di dalamnya para jundun, para tentara itu ada orang-orang soleh, ada orang-orang soleh dengan berbagai macam bentuk faksi dan kelompoknya atau utusan dari berbagai negara tersebut. Karena buktinya ketika mereka ada yang terbunuh atau yang syahid itu, ketika dibawa jenazahnya darahnya juga bau wangi gitu. Walaupun itu dari utusan negara-negara atau tentara-tentara baik dari Arab Saudi ataupun bentuk faksi-faksi yang berbeda-beda itu. Jadi kalau kita pelajari tentang firqatun najiyah, taifah mansurah, sebenarnya itu bukan hanya milik satu kelompok, bukan hanya milik satu organisasi atau satu jamaah, tetapi firqatun najiyah atau taifah mansurah adalah orang-orang yang soleh, yang mereka berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di sini kita ingin mengambil hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi dan juga athar-athar dari para sahabat dan juga para tabi'in yang menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak teman yang soleh dan juga solehah, maksudnya untuk kalangan wanita. Jadi dari sini jangan sampai kita kemudian terkungkung, ya.
karena masuk pada satu bentuk majelis taklim, jamaah atau organisasi, sehingga kemudian membatasi diri untuk berakrab atau menjadikan teman karib, teman dekat dari orang-orang yang soleh. Jadi dimanapun orang itu berada, kalau memang orang tersebut adalah orang yang baik pemahamannya dan juga baik, kita lihat secara zahir masuk kategori orang-orang yang soleh, harus kita jadikan sebagai teman. Apalagi mereka masuk pada golongan aktivis-aktivis dakwah, entah sebagai mubalik, entah sebagai pengurus suatu organisasi, yang organisasi-organisasi tersebut bergerak untuk dakwah. Karena perintah Allah secara umum disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jadi kita diperintah di situ, diperintah untuk bersabar, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya. Maksudipun ini kafilah dakwah, orang-orang yang berada pada jalan dakwah, menyeru umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari, yang hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ngantos mangke dihubungaken ayat menika menawi wonten tafsir dipun sebataken hadis ingkang dipun-riyataken saking Abu Sa'id Al-Khudri lan ugi Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mathalul jalisi as-salih wal jalisi su' kama sali sahibil misr wakir al-hadad. Ini permisalan orang yang duduk bermajelis dengan orang yang soleh dan dengan orang yang buruk itu seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi atau tukang pandai besi. La ya'damuka min sahibil misr. Tidak akan, ya'damu itu maksudnya tidak akan membawa kerugian. Kalau kita ini duduk-duduk sahibil misr, seorang penjual minyak wangi, imma tastarihi, bisa kita membeli minyak wanginya itu, au tajidu rihahu, atau paling tidak terkena bau wanginya. Wakirul haddad, dan tukang pandai besi, yuhriku badanaka au saubaka, bisa membakar hangus badanmu atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan khabisa, atau bisa paling tidak minimalnya terkena bau yang tidak enak. Permisalannya adalah kena angusi, kena aguni, paling tidak kan kotor. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan tukang pandai besi, ini hanya namun kiasan saja. Jadi ini harus jadi pedoman kita yang kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam. Gara-gara kita mungkin menjadi pengurus suatu organisasi yang sedang serius untuk mengembangkan organisasi tersebut, padahal dalam Islam itu tidak bisa dipungkiri banyaknya model bentuk organisasi, berbagai macam bentuk amal Islami niku wajar ketika memang tidak tegak khilafah al-Islamiyah. Ketika tidak mempunyai satu orang imam pemimpin umat Islam, itu wajar kemudian tumbuh subur kelompok-kelompok amal Islami. Di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi secara umum mayoritas itu tasih bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau salafus saleh, NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Al-Irsyad, dan juga jamaah-jamaah yang lain itu secara umum masih
terkategori bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai bentuk kekurangan masing-masing. Kalau mau mencari kekurangan itu lah, ya tetap organisasi mau ya tetap wonten masing-masing kekurangan. Jadi jangan tersibukkan untuk apa istilahnya membedakan dari kelompok mana atau jamaah mana atau organisasi mana. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita bersabar bersama dengan orang-orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari. Sehingga ketika kita bersabar bersamanya, yakni menjauhi dari sifat-sifat yang kurang sabar, maksudnya jangan mendengki, jangan hasad, jangan saling menjatuhkan. Kalau ada kekurangan ya dinasihati, saling melengkapi kan gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Kenapa saya menyampaikannya tadi? Di banyak tempat ini sering terjadi. Saya melihat sendiri itu satu masjidnya saja berbagai macam kelompok kemudian terjadi saling menjatuhkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita adalah bagian orang-orang beriman yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari macam bentuk perpecahan. Caranya bagaimana? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti manhaj salafus saleh atau Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana nasihat-nasihat para salaf. Jadi kalau kita bergaul dengan orang soleh, paling tidak seperti gambarannya bergaul dengan seorang penjual minyak wangi. Paling tidak itu kita dapat sinar cahaya dari kesolehannya nih. Karena ada satu kisah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika Ibnu Qayyim dalam kondisi gundah, hatinya susah, kalut, kemudian menjumpai teman-temannya yang lain. Ternyata teman-temannya sama, kondisinya kayak futur, melemah dalam beribadahnya. Sehingga lajeng sepakat badhe manggihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika bertemu dengan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dereng ngantos mengutarakan keluh kesahnya itu sudah langsung hilang gundah gulananya. Jadi ketika bertemu dengan orang soleh, melihat wajahnya saja, niku langsung mendapat pancaran cahaya. Dia teringat kelemahannya, kemudian berupaya untuk bangkit. Nah ini kira-kira awak dhewe pun saged ngoten-ngoten. Jadi pancaran kesolehan kita ketika ada orang lain ketemu niku dia teringat untuk memperbaiki diri ya. Nah, maka ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda,